Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua yang hadir pada siang hari ini. Hari ini kami akan mengadakan public expose insidental untuk PT Asia Pacific Fiber yang kodenya POLI, dan pada hari ini karena adanya opini disclaimer dalam laporan keuangan auditan yang kita sampaikan ke OJK, BEJ, BEI, kemudian KTI semuanya yang terkait dengan pelaporan bursa. Pada laporan tahun 2004 kita mendapatkan opini disclaimer. Untuk itulah kita diminta untuk mengadakan public expose pada siang hari ini. Pada siang hari ini hadir untuk public expose ini, yang pertama Bapak Antonius Widiatma Sumarlin, yang pada siang hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita, selaku Direktur Perseroan, dan juga Bapak Dedi Sutrisno, Direktur Keuangan PT Asia Pacific Fiber, dan saya sendiri Tunario, Corporate Secretary PT Asia Pacific Fiber. Untuk menyingkat waktu, pada public expose pada siang hari ini nanti akan disampaikan oleh Pak Dedi Sutrisno, dan nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab pada barangkali ada hal-hal yang perlu diklarifikasi atau ditanyakan dengan PT Asia Pacific Fiber. Untuk itu kami silakan Pak Dedi Sutrisno untuk memulai public expose pada siang hari ini. Silakan Pak. Terima kasih Pak Tunario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Hari ini kami ada agenda untuk membuat public expose insidental berkaitan dengan diperolehnya opini disclaimer pada laporan keuangan tahun 2024. Latar belakang pelaksanaan public expose. Berdasarkan ketentuan 3 Romawi poin 1.1.8 Peraturan Bursa nomor I-E tentang kewajiban penyampaian informasi dalam hal laporan keuangan auditan memperoleh opini disclaimer, perseroan diwajibkan menyampaikan penjelasan tentang rincian penyebab timbulnya opini disclaimer, penjelasan mengenai aktivitas operasional, kelangsungan usaha perseroan, dan melakukan public expose. Ikhtisar data keuangan penting. Kita bisa melihat di laporan keuangan tahun 2022, khususnya di laporan laba rugi, itu masih dalam posisi normal. Perusahaan bisa mencapai ekspor 61,1 juta US dollar, kemudian domestik itu mencapai 333,4 juta dolar, sehingga kami bisa mencapai penjualan sebesar 394,5 juta dolar. Perseroan mendapatkan laba bersih kurang lebih 12,5 juta dolar dan memperoleh EBITDA di tahun 2022 itu 17,5 juta dolar. Kemudian di tahun 2023, itu di pertengahan 2023, mulai terjadi penurunan. Sehingga untuk ekspor kami hanya bisa mencapai 42,5 juta dolar. Itu menurun dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai angka 61,1 juta dolar.
Domestik mencapai 246 juta dolar, itu juga menurun dibandingkan tahun 2022, sehingga total penjualan tahun 2023 itu adalah 288,5 juta dolar, menurun dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022. Kami mendapatkan rugi bersih di tahun 2023 10,7 juta dolar, dan EBITDA juga rugi 6,6 juta dolar. Jadi dibandingkan dengan tahun 2022 terjadi penurunan yang signifikan. Kemudian di tahun 2024 itu ekspor hanya bisa mencapai 31,5 juta dolar, domestik mencapai 158,6 juta dolar. Total pencapaian penjualan adalah 190,1 juta dolar. Kami mendapatkan rugi bersih 47,8 juta dolar dan EBITDA rugi 7,6 juta dolar. Dari sini kita melihat gambaran bahwa sejak tahun 2022, kemudian 2023 dan 2024 terjadi penurunan yang signifikan terhadap omset, laba bersih, laba atau rugi bersih maupun EBITDA di perseroan. Nah, hal ini tentunya tidak lepas dari produksi. Dalam ton, kita bisa melihat khususnya di polimer, di tahun 2022 kami bisa mencapai 287,33 ton. Kemudian di tahun 2023 turun menjadi 231,4 ton. Kemudian turun lagi di 2024 menjadi 131,7 ton. Jadi terlihat sekali bahwa produksi kami menurun dan berarti juga utilisasi di tempat kami juga terus melakukan penurunan. Produk yang lain juga sama terdapat penurunan, tapi yang terlihat drastis adalah di polimer. Terkait dengan kondisi yang kami hadapi, perusahaan sebelumnya sudah melakukan keterbukaan informasi. Pertama, di tanggal 18 September 2024, penekanan kami di situ mulai terjadi utilisasi turun menjadi 46%. Kemudian di keterbukaan informasi pada tanggal 31 Oktober 2024, utilisasi turun di bawah 40%, dan kami ada rencana pada saat itu untuk di awal November, unit pabrik di Kerawang untuk dihentikan sementara. Kemudian di pabrik di Kaliwungu, kami melakukan operasional terbatas, hanya melayani permintaan esensial pelanggan tertentu. Di situ utilisasi turun mencapai 30%. Kemudian pada tanggal 5 November 2024, kami juga memberikan penjelasan ke Bursa Efek Indonesia latar belakang dihentikannya pabrik di Kerawang. Itu pertama, dari 4 line yang biasanya kami pakai, sekarang turun jadi 1 line, sehingga tidak ekonomis kalau diteruskan. Oleh karena itu, pabrik Kerawang di-stop sementara. Nah, akibat utilisasi yang rendah, biaya faktur meningkat, dan menurunnya daya saing. Selain itu, kami juga menginformasikan belum adanya kesepakatan atas restrukturisasi utang dari para kreditur. Selanjutnya di tahun lalu, di tanggal 10 Desember 2024, kami juga melakukan public expose yang kurang lebih isinya adalah utilisasi kurang dari 40%,
biaya manufaktur kami meningkat. Nah, itu penyebabnya adalah kelebihan kapasitas global dan impor produk dumping, sehingga daya saing rendah karena struktur biaya tidak kompetitif, penjualan menurun. Kemudian kami menghentikan sementara pabrik di Kerawang. Kemudian kami melakukan operasional terbatas pabrik di Kendal kurang lebih dengan utilisasi 30%. EBITDA negatif 3,6 juta dolar sampai dengan 30 September 2024. Restrukturisasi utang belum selesai. Tetapi di sisi lain kami melakukan komunikasi secara aktif dengan Satgas dan DJKN dan kreditur lainnya. Kami juga berusaha melakukan skema kerjasama dengan pihak ketiga untuk memperoleh pendanaan modal kerja baru. Nah, capaian perseroan tahun 2024 kita lihat per kuartal di sini. Untuk kuartal pertama pendapatan bersih mencapai 64,5 juta dolar. Kemudian beban pokok penjualan mencapai 62,6 juta dolar. Kemudian laba terugi sebelum pajak 493.000. Di kuartal kedua, pendapatan bersih mencapai 51,7 juta dolar, itu menurun dibandingkan kuartal pertama. Beban pokok penjualan mencapai 53,6 juta dolar, itu menurun dibanding kuartal pertama, tapi kita bandingkan dengan pendapatan bersih mencapai 104%. Jadi beban pokok penjualan meningkat. Laba rugi sebelum pajak di kuartal kedua itu minus 2,9 juta dolar. Di kuartal ketiga, pendapatan kami adalah 50,4 juta dolar, menurun dibanding kuartal sebelumnya. Beban pokok penjualan 48,7 juta dolar, menurun. Tapi kami memperoleh rugi sebesar 11,5 juta dolar. Di kuartal keempat, pendapatan bersih kami hanya 23,4 juta dolar, menurun drastis dibandingkan kuartal 1, kuartal 2, dan kuartal 3. Beban pokok penjualan mencapai 28,3 juta dolar. Kemudian laba rugi sebelum pajak itu minus 33,8 juta dolar. Jadi kalau dilihat secara setahun, pendapatan bersih kami 190,1 juta dolar, beban pokok penjualan 193,4 juta dolar, dan laba rugi sebelum pajak mencapai 47,8 juta dolar. Nah, yang perlu kami informasikan kepada Bapak, Ibu yang hadir di acara ini, bahwa di tahun 2024, kami juga ada penambahan allowance for expected credit loss atas non-trade receivable ke Multikarsa Investama kurang lebih sebesar 35,6 juta dolar. Jadi berdasarkan perkembangan angka ini, kita bisa melihat pendapatan bersih, laba atau rugi sebelum pajak perseroan terus menurun setiap kuartal akibat adanya persaingan yang ketat dengan produk impor, turunnya permintaan, turunnya utilisasi operasi perseroan, dan terbatasnya modal kerja. Penyebab opini disclaimer. Penyebab opini disclaimer melihat laporan keuangan yang ada itu ada 3 kelompok. Pertama, masalah kelangsungan usaha. Kemudian yang kedua terkait dengan penilaian aset atas penurunan nilai terhadap aset non-keuangan. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan metode alokasi biaya dan evaluasi penurunan atas spare part. Kami mulai dengan terkait dengan kelangsungan usaha. Pertama, berkaitan dengan penyebab opini disclaimer yang bersumber dari kelangsungan usaha, kami bisa menjelaskan. Pertama, belum diperoleh kesepakatan atas restrukturisasi utang berjaminan dari para kreditur.
Kemudian rugi terus-menerus sehingga terjadi depresi modal kerja dan berjalan dengan likuiditas ketat, kemudian melakukan pembayaran pinjaman fasilitas LC untuk pembelian bahan baku yang telah jatuh tempo, dan perseroan belum membeli kembali bahan baku baru sementara karena pabrik di Karawang masih berhenti beroperasi. Kemudian tidak diperolehnya surat dukungan keuangan dari pemegang saham pengendali untuk kegiatan tahun 2025 dan seterusnya. Penyebab opini disclaimer yang kedua adalah perseroan belum melakukan penilaian atas penurunan nilai terhadap aset non-keuangan tertentu sesuai dengan standar akuntansi keuangan Indonesia PSAK 236 penurunan nilai aset. Kami sampaikan, perseroan sebenarnya hanya menunda pelaksanaan penilaian terhadap aset non-keuangan. Karena perseroan sudah merencanakan kegiatan penilaian setelah persetujuan prinsip atas revisi proposal restrukturisasi utang ditandatangani oleh para kreditur. Jadi perseroan hanya menunda pelaksanaan penilaian terhadap aset dan keuangan. Kemudian penyebab opini disclaimer yang ketiga, metode alokasi biaya overhead pabrik, tenaga kerja langsung, dan bahan baku pada tahun 2024 tidak tepat dan tidak akurat, dan perseroan tidak melakukan evaluasi penurunan nilai atas persediaan penunjang, dalam kurung spare part. Kami menjelaskan bahwa perseroan selalu menggunakan metode alokasi biaya overhead pabrik, tenaga kerja langsung, dan bahan baku yang sama secara konsisten dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi kami tidak melakukan perubahan metode, tetap konsisten dengan tahun yang sebelumnya. Namun demikian, catatan auditor akan menjadi bahan evaluasi perseroan ke depannya. Evaluasi penurunan nilai akan dilakukan setelah diperoleh persetujuan prinsip revisi proposal restrukturisasi utang dari para kreditor. Jadi kami juga di dalam rencana restru penilaian kembali atas spare part itu sebenarnya sudah direncanakan akan dilakukan. Kemudian strategi untuk memperbaiki opini ke depannya. Pertama, perseroan telah menyampaikan revisi proposal restrukturisasi utang yang terbaik pada tanggal 14 April 2025 kepada kreditur agar dapat diperoleh persetujuan prinsip dalam waktu 30 hari kerja dan dilanjutkan dengan pembicaraan kepada investor dan proses due diligence dalam waktu 60 hari. Kenapa ini kami sampaikan sebagai proposal yang terbaik? Karena proposal ini sudah menampung masukan dari para kreditor. Setelah restrukturisasi selesai, maka melalui balance sheet yang bankable, perseroan yakin akan dapat mengatur dana modal kerja dan capex dan mendapatkan dukungan dari perbankan, menjalankan kembali pabrik di Karawang, dan meningkatkan utilisasi pabrik di Kalibungu secara optimal. Kemudian kedua terkait dengan penilaian aset, perseroan akan menunjuk penilai independen untuk melakukan penilaian menyeluruh terhadap aset perseroan setelah revisi proposal restrukturisasi ditandatangani oleh para kreditor dan investor. Kemudian terkait dengan penyebab opini disclaimer yang ketiga, perseroan akan menunjuk penilai
untuk melakukan penilaian kembali persediaan penunjang yang akan dilakukan setelah dimulainya proses restrukturisasi. Sedangkan evaluasi metode alokasi biaya overhead akan mulai dilakukan oleh pihak internal untuk memastikan kelayakannya. Status restrukturisasi. Perseroan telah menyampaikan pada tanggal 14 April 2025 revisi proposal terbaik sudah mengakomodasi masukan dari para kreditor. Atas proposal ini, perseroan meminta kreditor memberikan persetujuan prinsip dalam waktu 30 hari kerja dan 60 hari berikutnya untuk penyelesaian dengan investor dan proses due diligence. Utang kepada Kementerian Keuangan sebesar 82,7 juta dolar tetap dipertahankan sebagai utang dan akan dilunasi selama 15 tahun. Utang kepada pemegang obligasi sebesar 85 juta dolar tetap dipertahankan sebagai utang dan diselesaikan setelah adanya perkembangan atas pelaksanaan restrukturisasi. Utang lainnya sebesar 929,1 juta dolar akan dikonversikan ke ekuitas. Keberhasilan atas realisasi proposal ini juga bergantung kepada investor baru yang akan menyediakan dana untuk modal kerja, capex, dan deposit untuk pembayaran utang kepada Kementerian Keuangan. Perseroan akan melakukan penilaian kembali atas persediaan, termasuk non-moving spare part, sebagai bagian dari skema restrukturisasi. Perseroan terus-menerus melakukan komunikasi dengan semua kreditor dan masukan dari para kreditor akan dijadikan bahan pijakan bagi perseroan untuk melakukan perbaikan atau melengkapi proposal yang sudah disampaikan. Perseroan juga meminta dukungan pemangku kepentingan lainnya agar mendukung perseroan untuk tetap dapat berkontribusi di industri TPT dan negara ini. Mengingat pabrik di Kerawang saat ini sudah berhenti sementara, maka timeline yang kami ajukan kepada kreditor dan investor 30 hari plus 60 hari menjadi sangat penting. Apabila persetujuan prinsip plus persetujuan investor belum dapat diperoleh dalam jangka waktu itu, maka akan sulit sekali untuk menghidupkan kembali pabrik di Kerawang. Kelangsungan usaha. Perseroan sedang membahas pengaturan modal kerja dengan PT Pacific Poly dalam penyediaan pre-finance bahan baku untuk tetap mempertahankan utilisasi sebesar 30% atas pabrik di Kalibungu. Perseroan juga sedang mencari mitra untuk kegiatan maklon dan pre-finance bahan baku untuk penambahan kapasitas di pabrik Kalibungu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dedi Sutrisno, Direktur Perseroan yang telah menyampaikan materi public expose pada siang hari ini. Dan kami persilahkan barangkali ada beberapa peserta yang hadir pada siang hari ini ingin menanyakan atau klarifikasi, akan kita catat, silakan disampaikan kepada kami. Bapak menyebutkan nama dan asal dari atau instansi yang diwakilinya oleh Bapak sekalian yang menanyakan untuk materi public expose pada siang hari ini. Kami persilakan. Ada yang ingin disampaikan, Pak?
Kami persilakan, kami akan tunggu dalam 5 menit ke depan untuk bagi bapak-bapak yang akan mengajukan pertanyaan atau ibu-ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan pada public expo siang hari ini. Kami persilakan. Silakan juga bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan pertanyaan bisa disampaikan melalui chat dengan PT Asia Pacific Fiber. Kami persilakan untuk mengisi chatting pada siang hari ini untuk mengajukan pertanyaan. Gimana? Jadi gimana Kalau nggak ada lagi kesimpulan ya. atau apa? Kalau nggak ada lagi, kita close. Terus mungkin kesimpulan dulu. Yang terhormat Bapak dan Ibu yang hadir di acara ini. Kami sudah tunggu, belum ada yang memberikan pertanyaan. Sementara ini menurut kami apa yang kami sudah sampaikan sudah jelas, sudah dapat dimengerti. Namun apabila masih ada pertanyaan yang mungkin munculnya setelah acara ini selesai, Bapak dapat sampaikan ke kami, gitu ya, melalui email corporate, dan nanti kami akan jawab sesuai pertanyaan dari Bapak atau Ibu sekalian. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu sekalian untuk mengikuti acara ini. Dengan demikian, acara ini kami tutup. Terima kasih. Terima kasih. Kami atas nama PT Asia Pacific Fiber sekali lagi mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian pada Public Expo siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.